Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita hari ini adalah terkait dengan cairan dan elektrolit. Ya, pasti harus digabung. Jadi yang nanti akan saya sampaikan adalah terkait dengan teorinya dulu, dasarnya dulu cairan dan elektrolit itu. Cairan itu bagaimana, elektrolit itu apa, kemudian yang kita gunakan dalam ranah klinis seperti apa. Ya, tapi yang saya sampaikan hanya dasarnya saja. Oke, mungkin triggernya ada trigger ya dengan kasusnya seperti ini, perempuan 65 tahun dengan ini sudah ngomong ke patologi sebenarnya, tidak ngomong ke fisiologis lagi. Ini hanya sebagai gambaran penurunan sadar GCS 122, kemudian glukosa darahnya 534 dan nafasnya berbau karetot. Jadi apa yang merupakan kontraindikasi untuk kasus ini? Silakan jika ada yang berpendapat. Saya ngomong jenisnya ya, bukan mereknya. Silakan kalau mau berpendapat. Kalau memang nanti ada pendapat silakan ya. Ya, silakan di capture ini atau di catat ini nanti bisa disampaikan pendapatnya seperti apa. Ya, kalau kita buka mana nanti. Oke, untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan kenapa kok kita cairan ini menjadi hal yang penting dan harus disampaikan di dasarnya di perkalisan. Ya. Pak, maaf suaranya putus-putus. Ada gangguan. Ya, untuk cairan ini, kenapa kok kita bahas menjadi hal yang penting? Karena memang kalau kita bicara terkait dengan kemarin, makro penyusun tubuh adalah protein. Kemudian atomnya apa? Ada CH2N. Untuk lingkungan utamanya, terutama untuk reaksi-reaksi seperti pada tubuh kita, itu bekerja adalah pada lingkungan yang cair. Ya, pada lingkungan yang cair. Sehingga hanya berapa persen saja tubuh kita kurangnya, seharusnya pasti akan terjadi gangguan, rasakan berubah. Dan 50-60% dari tubuh kita itu adalah air. Ya, air. Sehingga kenapa orang-orang dengan diet itu biasanya mengurangi ada airnya sehingga dirinya turun. Karena memang udah sampai 60% tubuh kita adalah komposisinya adalah air. Dan dia menurun dengan seiring dengan umur. Ya, semakin umurnya semakin bertambah, maka untuk persentase airnya juga akan semakin berkurang. Kemudian untuk kenapa kok seperti ini? Karena memang untuk homeostasis ya, bagaimana oksigen itu bisa diberikan, nutrisi itu bisa disampaikan ke jaringan sampai ke dalam sel, kemudian hasil metabolit itu bisa dikeluarkan, ya memang bekerjanya adalah di lingkungan yang cair, ya untuk homeostasis itu. Ya, sehingga memang pentingnya air itu dengan jumlahnya yang sekian dan fungsinya yang seperti ini, sehingga itu menjadi kalau kita bisa dikatakan kebutuhan dasar utama. Ya, kalau kita bisakan untuk kebutuhan dasar dari Gordon, salah satunya adalah cairan. Kemudian untuk fungsi dari air sendiri, ya, kalau kita ngomong cairan, pasti yang pertama adalah hubungannya adalah ke temperatur. Ya, jadi kalau kita di klinis pasti gini, kalau misal dia bermasalah dengan suhu, pasti kita lihat pertamanya adalah cairannya seperti apa. Kalau dia bermasalah dengan cairan, pasti kita lihat. Maaf, suaranya masih belum jelas, Pak.
Benar Pak, suaranya masih belum jelas. Oke, semoga bisa jelas ya. Ya, saya ulangi lagi ya, semoga tidak ada masalah karena memang sinyal tidak bisa saya kondisikan ya. Untuk yang menjadi fungsi utama dari air sendiri untuk di tubuh kita adalah yang pertama adalah temperatur, ya regulasi dari suhu. Jadi kalau semisal kita lihat pasien kita dengan suhunya bermasalah, apakah dia hipertermi ataukah hipotermi, ya pasti yang menjadi mindset kita adalah cairan pasien seperti apa, ya karena memang sangat berhubungan, ya regulasi temperatur dengan adanya cairan itu. Kemudian nanti kalau kita lihat cairan, misalkan oh ada masalah di cairannya, tekanan darahnya seperti apa, ya karena memang antara ketiga ini cairan itu sangat erat dengan temperatur, cairan sangat erat dengan tekanan darah. Ya, jadi harus diingat-ingat itu. Kemudian untuk sebagai bantalan pelindung, ya, bantalan pelindung. Apakah itu nanti dia sebagai lapisan lemak atau dia di otot, dia sebagai bantalan pelindung. Kemudian lubrikasi, terutama pada sendi, kemudian pereaksi, ya tadi karena memang lingkungan cair adalah hal utama yang dibutuhkan selama reaksi kimia yang ada di tubuh kita. Kemudian sebagai pelarut dan transport, ya kalau transport jelas terutama plasma darah. Jadi ini penting banyak sekali hal yang menjadi dasar utama atau fungsi utama dari cairan itu. Oke. Kalau kita lihat untuk jumlah cairan, ya jumlah cairan dalam tubuh kita, untuk yang paling besar adalah pada anak-anak, ya. Pada anak-anak 80%, pada newborn itu dari infant itu 80%. Dia seiring bertambahnya umur maka dia akan semakin dikit. Alasannya kenapa? Karena memang untuk metabolisme pada anak itu lebih besar, ya. Kebutuhan metabolisnya lebih besar sehingga untuk pelarutnya juga harus banyak sehingga memang kadar airnya 80% atau lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak. Kenapa? Karena untuk 20% air itu ada di lapisan lemak, jaringan lemak, ya adiposit. Kalau untuk 65% air kita adalah di otot. Dan untuk massa ototnya laki-laki lebih besar pada perempuan. Sehingga lebih banyak airnya untuk laki-laki daripada perempuan. Ini hal yang sepele, tapi memang biasanya yang menjadi kebingungan untuk teman-teman, ya istilah ini. Ya, mungkin sudah familiar, tapi saya ulangi lagi. Jadi kalau untuk kompartemen tubuh kita itu, ya kita istilahnya dibagi ya, dibagi-bagi. Saat cairan itu ada di dalam darah, kemudian keluar dari darah, kemudian masuk ke dalam jaringan, itu punya pembagiannya sendiri, ya kompartemennya, punya masing-masing istilahnya sendiri. Untuk istilahnya yang saya tampilkan di sini itu ada dua, ya intraseluler dan ekstraseluler, sehingga patokannya adalah intrasel. Intraseluler dan ekstraseluler. Ekstraseluler. Yang ada di dalam sel, kemudian yang keluar sel. Keluar sel. Oke. Untuk yang intraseluler, jumlah cairan yang di intraseluler itu paling banyak. Ya, sehingga cairan kita bukan banyak di intravaskuler ya. Cairan kita tidak, kalau kita ngomong oh banyak cairan kita ada di darah, di mana di pembuluh darah, tidak, ya. Paling banyak adalah di dalam sel. Di sitoplasmanya, intraseluler.
Sedangkan di ekstraseluler yang salah satunya adalah intravaskuler itu hanya 33%. Ya, sehingga sangat-sangat menjadi hal yang menjadi hal yang sangat masalah sekali ketika dehidrasinya adalah tingkat intrasel, terutama pada contoh pasien diabetik ketoasidosis tadi. Ya, dehidrasinya sudah intrasel. Kalau intravaskuler mungkin tinggal digerojok misalnya dengan koloid atau dengan kristaloid yang isotonis terserah. Tapi kalau untuk yang dehidrasi intrasel itu yang sangat-sangat bahaya karena memang 67%-nya kita untuk cairan kita adalah di dalam intrasel. Ini istilahnya ada intraseluler, kemudian ekstraseluler. Sedangkan di ekstraseluler ya yang di luar sel istilahnya adalah yang pertama adalah interstisial. Ya, interstisial. Jadi adalah lingkungan yang ada di antara sel atau lingkungan antara sel dengan vaskuler, dengan pembuluh darah. Itu adalah interstisial. Ya. Kemudian ekstraseluler yang lain adalah intravaskuler, yang di dalam pembuluh darah. Ya, ekstraseluler ada interstisial dan intravaskuler, di dalam vaskuler, di dalam pembuluh darah. Sedangkan yang intraseluler ya intraseluler sendiri. Ya, tolong istilahnya ini dipahami, ya. Dan dipahami juga ketika ada sirkulasi, misalkan sirkulasi oksigen kemudian nutrisi, dia kemana? Dia akan keluar ke interstisial. Dari interstisial akan disampaikan ke intraseluler. Apakah itu dia oksigen, apakah nutrisi atau yang lainnya. Ini contohnya adalah kapiler ya ini ya. Intravaskuler kan kapiler yang paling kecil. Ya, dari arteri, arteriol, kemudian ke kapiler, kemudian dia menutrisi untuk sampai ke jaringan, yaitu di sel-selnya. Ya, jadi diingat-ingat ada intraseluler, ada interstisial, dan intravaskuler. Ada istilah lagi, ada intravaskuler dan ekstravaskuler. Kalau kita bilang patokannya adalah intravaskuler dan ekstra, berarti ekstranya adalah di luar vaskulernya, yaitu interstisial dan intraseluler. Ya, semoga bisa diterima pemahamannya. Ya, untuk yang di ekstraseluler hanya 33%, tapi yang paling banyak pun ya ternyata bukan di darahnya juga. Ternyata yang paling banyak adalah di interstisialnya. Ya, daerah interstisial ini yang biasanya terjadinya edem itu di sini. Ya, karena terkumpulnya cairan pada interstisial. Bisa dibayangkan ya, antara sel ada celahnya, antara sel dan antar sel dan pembuluh darah juga ada celahnya. Itu adalah interstisial. Dan paling banyak untuk ekstraseluler itu adalah di interstisial, 80%-nya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian komposisi cairan, kita ngomong cairan ya, bukan air ya. Komposisi cairan di dalam tubuh kita itu ada beberapa. Ada airnya sendiri, yang paling besar adalah air. Kemudian ada elektrolit yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada protein, contohnya adalah albumin darah. Kemudian adalah sel darah. Ya, tapi yang akan kita bahas ini adalah dua ini, terkait dengan air itu bagaimana dan elektrolit seperti apa. Ini juga menjadi tadi sudah dapat istilah untuk intravaskuler, kemudian interstisial dan intrasel. Intrasel dan ekstrasel. Intravaskuler dan ekstravaskuler. Ya, silakan nanti kalau nggak paham langsung di chat aja ya. Kemudian yang menjadi istilah lagi adalah terkait dengan mekanisme perpindahan untuk kompartemen dalam tubuh kita. Ya, ini juga sering didengar juga ya istilah ini, tapi biasanya saling tumpang tindih bingung. Maksudnya gimana? Untuk yang pertama adalah difusi. Kenapa kok kita bahas ini? Karena memang ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita akan memberikan cairan itu rasionalnya seperti apa. Apa yang terjadi nanti ketika kita memberikan cairan itu. Ya, istilah ini sangat-sangat
sangat-sangat diperlukan adalah tujuannya adalah itu. Untuk yang pertama adalah terkait dengan difusi. Ya, terkait dengan difusi. Kalau kita bahas terkait dengan difusi itu gampangannya, biasanya ini kebalikan dengan osmosis. Untuk difusi sendiri adalah pergerakan pelarut, ya kita ngomong substans itu adalah pelarutnya, ya pelarutnya pada konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, kita ngomong adalah pelarut. Maaf, terlarutnya. Ya, misalkan ada air dan gula, ya substansinya ini adalah gulanya. Jadi pergerakan terlarutnya pada konsentrasi tinggi ke rendah. Itu difusi. Ya, contohnya apa? Misalkan kita mau nyemprot pengharum ruangan ya. Pengharum ruangan. Ada sisi kanan, kiri, bawah, atas. Tapi kita semprot pada hanya sisi kanan saja. Ya, satu semprotan crash gitu ya. Apa yang terjadi? Maka untuk partikel-partikel pengharum itu dia akan menyebar ke semua sudut ruangan tersebut. Dari yang hanya di sudut kanan konsentrasinya tinggi, tapi dia bergerak ke yang lebih rendah, ke yang lainnya, ke sudut yang lainnya sehingga dia nyebar. Itu adalah difusi contohnya. Kemudian kalau untuk osmosis ini adalah sebenarnya dia pingin difusi. Osmosis ini adalah sebenarnya untuk pengharum ruangannya tadi pingin bergerak ke semua ruangan, ke semua sudut ruangan, tapi dia tidak bisa bergerak karena ada pembatasnya. Ya, pembatasnya apa? Pembatasnya adalah membran semipermeabel. Ada membrannya, ada pembatasnya. Ya, sehingga untuk partikelnya tadi nggak bisa bergerak ke semuanya ruangan. Ya, karena di tengah ada pembatasnya semisal. Sehingga gimana, apa yang terjadi dengan itu? Karena dia tidak bisa bergerak untuk yang penyemprot ruangannya tadi atau partikelnya itu, ya, maka yang dia tarik adalah udara yang di luar dari dia untuk menetralkan parfumnya yang ada di sebelah kanan tadi. Ya, sehingga yang kalau kita gampangannya untuk osmosis adalah pergerakan dari pelarut. Ya, udaranya. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada membrannya. Kalau untuk aktif transport, jelas dia butuh energi. Intinya itu saja. Ya, dia ada membrannya, ada permeable membran yang nggak bisa dilewati langsung, sehingga dia butuh energi untuk buka itu. Ya, contohnya adalah pompa NaK untuk kontraksi otot atau impuls saraf. Ini adalah contoh dari difusi. Ya, ini bukan membran ya. Ini garis imajiner saja. Ya, garis bayangan saja. Semisal kita semprotkan parfum di sebelah kiri ini, ya pasti dia akan menyebar ke semua sudut yang tidak ada parfumnya. Ya, pengharum ruangannya tadi. Dia akan menyebar dari konsentrasi yang dia tinggi, karena dia nggak ada di sini, nggak ada temennya, nggak ada orang, maka dia pingin intinya biar nggak iri, jadinya dia bergerak ke daerah yang tidak ada, yang dia kecil konsentrasinya. Sehingga dia menyebar seperti ini. Ini bukan membran ya, dia hanya garis imajiner saja. Oke, ini untuk difusi. Ya, ini parfumnya. Misalkan ini gula lah ya, kita kasih satu sendok gula di bawah, kemudian kita aduk, ya, diaduk, kemudian dia akan nyebar ke semuanya. Itu difusi. Kalau untuk yang osmosis, bedanya adalah sebenarnya dia, misal ini ya, bisa dilihat kursornya saya. Ini adalah di sebelah kanannya seperti ini. Ya, kita ngomong konsentrasi tinggi itu ketika yang terlarut banyak ya. Konsentrasi tinggi itu yang terlarutnya banyak.
Yang terlarut banyak. Kan banyak ini ya, gede-gede. Harusnya kalau dia normalnya tanpa ada membran, harusnya dia terjadi difusi. Jadi untuk yang terlarutnya yang sebelah kanan ini, dia harusnya nyebar ke sebelah kiri karena dia yang sebelah kiri dikit. Harusnya seperti itu. Tapi karena ada semi permeable membran yang nggak bisa dilewati oleh terlarutnya ini, yang gede-gede ini, merah-merah ini, maka mau nggak mau, biar dia sama konsentrasinya, maka dia narik air yang di sebelah kiri. Sehingga saya bilang tadi, untuk osmosis adalah pergerakan pelarutnya atau airnya ya dari konsentrasi yang lebih kecil ke konsentrasi yang lebih tinggi. Karena ada semi permeable membrannya ini. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah untuk larutan yang sebelah kanan, untuk pelarutnya akan lebih banyak. Karena dia menarik di sini. Kenapa? Agar konsentrasinya sama. Ya, ini adalah osmosis. Ini sangat-sangat berkaitan nanti terkait dengan cairan apa yang kita berikan. Ya, misalkan untuk kristaloid, apakah dia hipertonis, hipotonis, atau isotonis? Yang harus kita pahami adalah konsep ini. Ya, bisa kita analogikan ini nanti sebagai vaskular kita atau ini sebagai membran sel kita. Oke, semoga bisa dipahami. Ya, kalau misalkan mau diinterupsi langsung diinterupsi ya. Kalau misalkan bingung. Kemudian, nah ini gambarannya untuk yang difusi dan osmosis. Ada difusi. Kalau difusi tadi jelas ya, misalkan kita kasih pewarna ya, pewarna yang dia konsentrasinya tinggi, karena nggak ada yang membatasi, ya udah dia akan menyebar ke semuanya. Nah, ini difusi. Tapi kalau untuk yang osmosis, harusnya dia nyebar ke kiri nih, tapi karena ada membrannya, maka dia nggak bisa. Sehingga biar sama konsentrasinya, dia narik airnya atau pelarutnya ke kanan. Ya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi untuk osmosis. Oke. Kalau untuk transport aktif jelas ya. Kalau difusi tinggal dia difusi osmosis tinggal dia keluar masuk. Tapi kalau untuk aktif transport karena dia tidak bisa sehingga dia harus buka jalannya. Untuk bukanya butuh ATP sehingga kenapa dikatakan transport aktif. Kalau tadi kita bicara terkait dengan mekanisme pergerakan, kita sekarang bicara dengan tekanan. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan adanya pergerakan itu maka dia menghasilkan tekanan ini. Ya, tekanan. Oke. Untuk yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah ya, ini nggak saya tuliskan di sini tapi mohon bisa dipahami. Untuk tekanan hidrostatik sendiri adalah tekanan yang dihasilkan karena adanya cairan itu yang dia menekan sekitarnya. Karena adanya cairan, dia menekan sekitarnya. Oke. Contohnya adalah ketika kita aliran darah kita, ya, aliran darah kita, pompa jantung kita, kemudian dia ngalir ke dalam pembuluh darah kita, ke vaskular kita, maka adanya aliran itu dia akan mendesak sekitarnya. Mendesak dinding-dinding sekitar dari pembuluh darah. Ya, desakan itu yang dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ngomong ketiga dulu ya. Yang ketiga adalah tekanan onkotik. Tekanan onkotik ini adalah tekanan yang dihasilkan ya karena adanya makromolekul pada larutan itu. Contohnya adalah semisal ada darah ya di dalam pembuluh darah. Kemudian dia ada protein, ada eritrosit, ada leukosit, ada sel darah yang lain ya. Tekanan yang dihasilkan karena dia punya makromolekul, punya molekul-molekul yang besar, maka dia akan narik dia punya gaya, dia punya sifat bisa menarik cairan yang ada di sekitarnya. Ya, kemampuan makromolekul untuk bisa menarik cairan di sekitarnya itu menghasilkan tekanan yang dinamakan dengan tekanan onkotik. Contohnya kalau bingung dulu
sering bahas acid test, yaitu adalah akibat adanya tekanan onkotiknya yang berkurang. Kenapa? Karena protein albumin atau plasmanya turun, sehingga dia keluar. Tidak ada yang menjaga tekanan yang di dalam pembuluh darahnya, sehingga dia ngerembes. Ya, jadi tekanan onkotik adalah tekanan yang dihasilkan karena adanya tarikan dari molekul besar. Ya, contohnya adalah protein, kemudian sel darah yang ada di dalam pembuluh darah kita, intravaskuler kita. Oke, itu onkotik. Namun untuk yang kedua ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu mungkin gini ya. Tekanan osmotik. Saya balik lagi. Oke. Oke. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dihasilkan dengan proses osmosis tadi, ya, pasti dia punya kapasitas, punya akhir, punya maksimal. Ya, sehingga airnya tidak ke kanan lagi ini. Ya, punya maksimal capacity sehingga dia tidak ke kanan lagi ini airnya. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan yang namanya tekanan osmotik. Di mana tekanan osmotik ini? Ya, dari sini sampai di sini. Ada tekanan di sini. Sehingga airnya tidak bisa ngerebes lagi ke kanan. Ya. Kalau dideskripsikan adalah jumlah tekanan yang diperlukan untuk bisa menyetop adanya reaksi osmotik. Ya, jumlah tekanan yang dihasilkan untuk bisa nyetop agar airnya nggak ngerembes lagi. Ya, kalau kita lihat di sini adalah ini, jumlahnya ini. Tekanannya berapa ini? Ke bawah ini. Ke bawah sini. Sehingga airnya tidak bisa bergerak lagi. Ini adalah tekanan osmotik di sini. Ya. Jadi ada hidrostatik, kemudian ada osmotik, ada onkotik. Ya. Hidrostatik karena adanya cairan air itu. Ya. Kalau dulu di fisika itu ada hukum Pascal kalau tidak salah ya, dengan kedalamannya semakin dalam, dengan ketinggian yang semakin dalam, maka tekanan akan semakin besar. Kalau kita masuk ke dalam kolam renang, semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Itu ada tekanan hidrostatik. Ya. Kemudian kalau onkotik tadi, kemampuan molekul besar untuk bisa menarik, contohnya protein. Kalau osmotik adalah tekanan yang dihasilkan untuk bisa nyetop, biar tidak terjadi lagi ngerembesnya tadi. Oke. Ini adalah Starling force. Jadi kalau kita mungkin sudah dijelaskan juga di fisiologi jantung kalau tidak salah ya, kardiovaskuler, ada tekanan darah. Dan sekarang sudah bisa, kalau mungkin kemarin salah, sekarang diluruskan, ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tekanan darah, ya tekanan darah, mungkin kalau zaman SMA dulu kan berarti sistol, diastol. Oh, sistol itu yang keluar jantung, diastol itu yang masuk ke dalam jantung. Itu mungkin konsepnya anak SMA dulu. Ya, tapi sekarang sudah dipahami. Tekanan darah itu adalah tekanan yang dihasilkan karena adanya pergerakan darah pada vaskuler. Ya, jadi tekanannya terutama pada kapiler, ya. Di yang paling ujung. Ya. Tekanan darah adalah yang dihasilkan dari kapiler. Sehingga kenapa kalau kita bicara terkait dengan tekanan darah, pasti hubungannya adalah bagaimana apakah pembuluh darahnya itu menyempit apa tidak. Apakah tekanan yang dihasilkan lebih besar apa tidak. Ya. Bukan lagi terkait dengan jumlah darah yang keluar ke jantung, kemudian yang masuk tidak. Ya. Tapi yang terjadi adalah bagaimana retensi yang ditimbulkan terutama di kapiler itu ketika darah itu berjalan. Itu adalah tekanan darah. Ya, sehingga kenapa tekanan darah tinggi ketika pasien dengan hipertensi, kemudian dia ada aneurism,
ada pecahnya pembuluh darah karena memang retensinya berarti semakin besar. Ya, sehingga ada tekanan yang besar di situ. Ya, yang berdampaknya ke yang lain. Ya, jadi yang tekanan darah adalah retensi yang ditimbulkan pembuluh darah karena adanya darah yang lewat tadi. Ya, bukan jumlah darah yang keluar atau jumlah darah yang masuk, bukan. Ya, kenapa kok bisa ada tekanan itu? Karena tadi ada darah yang keluar, ada darah yang berjalan. Ada darah yang berjalan, kemudian jalannya pun juga terbatas. Sama dengan selang, kalau kita nyiram tanaman ya, selang, kemudian kita sempitkan diameter selangnya, maka apa yang terjadi? Pasti airnya akan tekanannya akan semakin tinggi. Ya, sehingga dia loncatannya akan semakin jauh. Sama dengan itu, ya. Kenapa kok bisa terjadi tekanan darah tinggi? Karena semisal ketika pembuluh darah kita menyempit, maka aliran darahnya juga akan semakin tinggi. Ya. Kalau yang di luar dari batasnya, maka dia bisa pecah. Kenapa bisa terjadi itu? Karena darah kita punya yang namanya hidrostatik. Ya, karena dia kan cairan ya. Dia punya yang namanya tekanan hidrostatik yang dia menekan semua sisi dari pembuluh darah kita. Oke. Ini contohnya, tekanan hidrostatik dari pembuluh darah kita yang ada di kapiler. Tekanan hidrostatik pada darah kita yang ada di kapiler. Ya, dia keluar tekanannya, pinginnya. Dia mendesak keluar. Kemudian untuk tekanan onkotik adalah dihasilkan dari mungkin di sini jaringan ya, jaringan, kemudian di interstisial ada protein dan sebagainya. Dia juga ada tekanan onkotik yang keluar. Ya, kemudian ada hidrostatik juga yang masuk, ada tekanan onkotik juga yang masuk. Dari mana kalau yang masuk ini? Dari protein, dari sel darah. Ini ada tekanan onkotiknya. Sehingga nanti bisa kita lihat berapa selisihnya. Apakah darah itu akan ngerembes ke interstisial? Apakah darah itu akan dari interstisial masuk ke intravaskuler? Apakah cairan yang kita berikan itu bisa sampai ke sel, intrasel? Apakah hanya stay di dalam intravaskuler? Oke. Ini perbedaan dari tekanan osmotik dan onkotik, nanti bisa dibaca sendiri ya. Paling pentingnya adalah onkotik dihasilkan karena ada tarikan pada molekul besar. Contohnya adalah protein. Oke, semoga bisa dipahami terkait dengan difusi, osmosis, kemudian ada tekanan osmotik, hidrostatik, dan onkotik. Sekarang kita berbicara terkait dengan osmolaritas. Osmolaritas itu ada konsentrasi ya. Kalau konsentrasi, kalau di kimia dulu, konsentrasi itu adalah jumlah pelarut, jumlah air, sama jumlah yang dilarutkan. Misalkan gula, itu konsentrasi. Semakin banyak gulanya, maka semakin konsentrasinya semakin tinggi. Semakin banyak gulanya, kemudian airnya juga semakin sedikit, maka konsentrasinya juga akan semakin tinggi, semakin kental. Ya. Jadi konsentrasi itu kalau di cairan, ya, di cairan itu ada yang istilahnya adalah ini. Ya, kita mengatakan sebagai standarnya apa? Standarnya ya cairan tubuh kita ya. Konsentrasi dalam tubuh kita. Dikatakan cairan itu adalah isotonis ketika cairan tersebut dia sama dengan lingkungan sekitarnya. Konsentrasinya, kekentalannya sama. Kalau semisal di lingkungan sekitarnya dia misalkan 10 molar semisal ya. Berarti cairan itu berapa konsentrasinya? 10 molar. Kenapa? Karena dia sama, equal dengan lingkungannya. Isotonis. Ya, misalkan lingkungannya itu dikasih gula 2 sendok, berarti ya sama, ini juga 2 sendok gulanya, isotonis. Kalau untuk hipertonis, semisal di lingkungannya ya, di lingkungannya itu adalah 10 molar, maka cairan yang diberikan berarti harus lebih dari itu kekentalannya. Berarti misalkan yang di lingkungannya itu dikasih 2 sendok, berarti untuk cairan yang diberikan itu harus lebih dari 2 sendok, mungkin 4 sendok.
ya, maka kita katakan bahwa cairan yang kita berikan adalah hipertonis, ya, lebih dari lingkungan sekitarnya. Konsentrasinya lebih besar, lebih kental. Kebalikan dari hipotonis, ya, kebalikannya, kalau cairannya itu semisal di lingkungan tadi kekentalannya adalah 2 sendok, ya, maka untuk cairan yang kita berikan harus kurang dari situ. Ya, harus kurang dari 2 sendok. Mungkin cuma 1 sendok atau nggak ada sama sekali untuk sendokannya. Ya, berarti kalau kita ngomong, oh berarti lebih encer cairan yang kita berikan, itu hipotonis. Ya, ada isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Oke, ini jenis konsentrasi cairan. Oke. Ini adalah sel eritrosit. Ya, dia dimasukkan ke dalam isotonis. Ya, dia dimasukkan ke dalam larutan isotonis. Apa yang terjadi pada eritrosit ini? Bisa berpendapat, silahkan. Biar ada interaksinya, biar kan nggak hanya ngomong di depan laptop. Dengan kita bicara terkait dengan tadi ya, ada difusi dan osmosis. Semisal eritrosit ini dimasukkan ke dalam cairan yang isotonis, apa yang terjadi pada eritrosit ini? Tetap, Pak. Apanya yang tetap? Untuk selnya. Kenapa kok bisa tetap? Mas, siapa namanya, Mas? Arif Hati, Pak. Kenapa Mas Arif? Kenapa kok bisa tetap bentuk selnya? Karena cairannya isotonik itu sama dengan konsentrasi gimana ya? Konsentrasinya sama gitu, Pak. Oke. Terjadi difusi atau osmosis? Berarti kita bilangnya gini ya, konsentrasi yang di dalam selnya, konsentrasi yang ada di dalam eritrositnya, dan konsentrasi yang ada di luar eritrositnya. Ya, dia isotonis. Cairan di luar eritrositnya adalah isotonis. Ya. Dia tidak terjadi alasannya tadi karena dia sama konsentrasinya. Ya, menjadi pertanyaan, apa dia terjadi difusi atau ke osmosis? Kalau terjadi dari mana ke mana? Menurut saya kalau isotonis itu tidak ada tidak terjadi difusi, Pak, sama tidak terjadi osmosis. Oke, karena kenapa? Karena konsentrasinya sama, sehingga tidak ada larutan atau pelarutnya yang dia bergerak. Oke, Mas Arif ya, terima kasih. Ini ternyata dia menciut sekarang, ya. Eritrositnya dia mengerut, ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam cairan yang apa, kalau dia bisa mengerut seperti ini, apakah isotonis, hipertonis, atau hipotonis? Ke hipertonik. Kenapa? Kalau hipertonik dia bisa mengerutkan eritrositnya? Karena yang diekstras sel itu Yang di apa? Di ekstraselulernya, di luarnya itu konsentrasinya lebih tinggi. Jadi cairan yang di dalam selnya itu keluar. Oke. Terjadi apa? Osmosis. Oke, ya, dia terjadi osmosis. Kenapa? Karena cairan di luarnya dia lebih tinggi konsentrasinya, lebih kental daripada cairan di dalamnya. Sehingga mau nggak mau, air yang ada di dalamnya atau pelarut yang ada di dalamnya dia akan ketarik. Ya, sehingga dia mengerut. Ya, hipertonis. Kalau yang ini, ya apa yang terjadi? Ini di dalam hipotonis ya tinggal hipotonis doang yang belum. Di dalam hipotonis, apa yang terjadi pada eritrositnya? Silahkan. Pak, menggembung. Kenapa bisa menggembung?
Cairannya semua masuk ke dalam sel, Pak. Bisa masuk. Kenapa kok bisa masuk? Karena di ekstraselulernya itu konsentrasinya lebih rendah daripada dengan selnya ini, Pak. Oke, sehingga osmosisnya terjadi dari mana ke mana? Dari luar ke dalam, Pak. Baik. Oke, sudah paham berarti ya terkait dengan ini osmotik, semuanya osmosis ini ya. Ya, kita nggak ngomong difusi di sini. Osmosis ya. Ini contoh ketika kita memberikan satu cairan dan apa yang akan terjadi pada tubuh kita adalah seperti ini. Ini bisa kita umpamakan ya sebagai membran, apakah itu membran, kalau ini sel ya, apakah itu membran selnya, apakah itu membran vaskuler atau dinding pembuluh darah kita. Ya, tapi kalau untuk dinding pembuluh darah beda lagi ya mekanismenya. Tapi bisa kita analogikan seperti itu, membran semipermeabelnya. Apakah itu sel seperti ini, apakah pembuluh darah. Begitu ya. Jadi nanti ketika kita memberikan cairan yang hipotonis, apa yang akan terjadi? Akan lebih banyak kemana cairannya? Apakah dia tetap stay di dalam intravaskuler? Apakah dia bisa ke yang lainnya? Apakah dia bisa masuk ke intrasel? Ya, kalau dia dehidrasi intrasel, cairan apa yang paling tepat kita berikan? Ya, itu harus kita pahami ini. Oke, sekarang kita bicara terkait hemostasis cairan, ya, keseimbangan cairan. Jumlah dalam tubuh kita sekitar 40 liter, ya. Kemudian ya kalau kita lihat keseimbangan adalah ya intinya yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ya, balance cairan. Kan biasanya kita hitung balance-nya itu kan ya, dihitung berapa inputnya, intake-nya berapa, output-nya berapa. Oke. Sekarang kita bicara terkait dengan hemostasis tadi, untuk sebenarnya mekanisme regulasi cairan seperti apa. Ini alasan kenapa saya memundurkan materi ini, karena biar tahu terkait dengan fisiologi jantung, dan semoga dijelaskan di sana ya. Terkait fisiologi jantung, kemudian vaskuler, ada renin-angiotensin system, semoga dijelaskan. Karena biar saya lebih gampang untuk menjelaskan ini. Sekali lagi, tadi kita bicara terkait dengan cairan, itu hubungannya adalah ke suhu, kemudian hubungannya adalah ke tekanan darah. Pasti itu. Kalau di klinis pasti itu. Dia drop, pasti kita ngomongnya ke cairannya. Dia tekanan darahnya dia turun, pasti kita lihat, kita fokus utamanya adalah bagaimana untuk kebutuhan cairannya. Oh, dia tekanan darahnya tinggi, semisal. Bagaimana untuk kebutuhan cairan bisa kita keluarkan? Kasih diuretik. Salah satunya adalah itu. Ya, jadi hubungannya adalah 3 tadi. Ada air, ada cairan, suhu, dan tekanan darah. Dan memang untuk mekanismenya ya kenapa kok bisa seperti itu ya dijelaskan dengan ini. Ya, sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini semuanya berkaitan ya. Tidak bisa kita pisahkan satu persatu, tidak bisa. Ya, semuanya berkaitan. Ya, cuma ini biar lebih fokus masing-masing itemnya. Tapi sekali lagi mereka saling berhubungan. Ya. Kalau yang sebenarnya yang paling menjadi cairan itu ya, yang menjadi regulasi utamanya adalah yang keempat ini. Ya, renin, angiotensin, aldosteron system. Yang kita bahas juga di masa tekanan darah juga ini. Ya, renin, angiotensin, aldosteron system yang dia akan intinya semua dari 1, 2, 3, 4 ini semuanya akan berkaitan. Tapi yang menjadi induknya adalah renin, angiotensin, aldosteron sistemnya ini. Ya, kalau kita bicara ini kan tekanan darah, sehingga memang ya hubungannya juga ke tekanan darah. Sekarang kita lihat satu persatu ya, ketika mekanisme haus. Untuk mekanisme haus sendiri, yang menjadi fokusnya di sini adalah ini. Ya, sehingga kenapa suhu dan cairan itu berkaitan? Karena sama-sama di sini pengaturannya. Ya, di hipotalamus. Ada di pusat suhu dan pusat haus, sehingga mereka saling berhubungan. Ya, di hipotalamus. Ketika salah satu mungkin mekanisme yang bisa kita lihat ya. Semisal tubuh kita berikut beberapa informasi untuk manakah yang akan diatur. Semisal kita bicara terkait dengan jumlah cairannya sedikit. Ya. Jumlah cairannya sedikit dalam tubuh kita. Sehingga kita bicara terkait dengan konsentrasi.
dalam darah kita. Karena jumlah cairnya sedikit, maka konsentrasinya tinggi. Kenapa? Karena airnya sedikit, sehingga semakin kental. Ya, konsentrasinya tinggi. Karena konsentrasinya tinggi, maka yang pertama, untuk osmoreseptor hipotalamus juga akan dia terangsang. Kenapa? Karena dia kental. Yang kedua, karena dia jumlah airnya kita juga sedikit, kita kental, maka salivanya juga akan turun yang kita produksi. Sehingga menyebabkan mulut kita kering. Ya, respon dengan mulut kering itu akan disampaikan ke hipotalamus, ke pusat haus. Ya, sehingga ada sensasi haus di situ. Sehingga harus minum. Ya, minuman masuk ke dalam GI tract, masuk ke dalam vaskuler, kemudian cairan sudah masuk ke dalam intravaskuler. Sehingga yang tadinya kental, maka dia akan lebih encer. Karena sudah ada dia lebih encer, maka dia ada sistem feedback-nya, hausnya hilang. Begitu ya. Oke, ini untuk yang haus, mekanisme haus. Nanti ada yang lain juga, ketekanan darah. Ini ya hubungannya kan ini kan hubungannya juga ketekanan darah. Semakin plasma volume kita semakin sedikit, maka tekanan darah akan semakin sedikit, jelas. Ya, karena yang bergerak juga akan semakin sedikit. Orang perdarahan itu pasti tekanan darahnya yang pertama untuk kompensasinya dia tinggi, tapi dia tingginya itu nggak akan lama, pasti dia akan drop. Kenapa? Yang jalan cuma sedikit. Ya, baru nanti renin-angiotensin dia dihasilkan, angiotensin 2 dihasilkan, dia masuk ke respon haus, sehingga dia haus. Ya, yang menjadi penting di sini adalah untuk mekanisme haus itu adalah di hipotalamus. Kemudian untuk simpatik, ya, sebenarnya ini juga nanti ke RAAS juga. Intinya ketika yang tadi renin-angiotensin sistem dia dihasilkan, terutama angiotensin 2 dihasilkan karena volume darah kita sedikit, ya, maka dia akan merespon ke hipotalamus. Sehingga yang terjadi tidak hanya masalah kita haus, tapi juga ada dampaknya yang lain, yaitu gangguan tidur, kemudian resistensi insulin, kemudian vasokonstriksi pada pembuluh darah kita sehingga tekanan darah tinggi, ya, itu adalah kompensasinya adalah itu. Ya, karena respon simpatik yang dihasilkan, ya, karena adanya angiotensin 2 tadi yang dirilis. Kemudian yang ketiga adalah ADH, ya, antidiuretik hormon. Untuk ADH ini juga dihasilkan sebenarnya karena respon dari RAS tadi, renin-angiotensin sistem tadi. Dia dihasilkan dari mana? Dia dihasilkannya adalah di kelenjar pituitari yang ada di bawah hipotalamus. Sebentar. Ya, yang ada di hipotalamus. Jadi antidiuretik hormon, ya, antidiuretik hormon itu dihasilkan dari pituitari ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Untuk antidiuretik hormon itu dihasilkan ketika memang tadi, ya, untuk jumlah air di dalam darah kita sedikit. Semakin kental darahnya. Sehingga antidiuretik hormon itu dihasilkan, ya, yang tujuannya adalah meningkatkan reabsorpsi kembali air yang dikeluarkan dari ginjal, sehingga airnya disedot lagi biar masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, lawannya diuretik. Kalau diuretik kan blokade. Kalau semakin diuretik, dengan pemberian diuretik kan untuk mixingnya juga akan semakin banyak. Kenapa? Karena dia diblok. Untuk bisa direabsorpsi dia diblok, sehingga cairannya akan banyak yang keluar, pipisnya akan banyak. Tapi kalau untuk antidiuretik adalah di ginjal, terutama di bagian reabsorpsi ginjal, di tubulusnya ginjal, ya, dia akan direabsorpsi kembali karena adanya ADH ini. Ya, sehingga kenapa? Sehingga volume air yang masuk ke dalam pembuluh darah juga akan semakin banyak, ya, karena tadi kental responnya. Ya, ADH ada di pituitari, hipofise, bawahnya hipotalamus. Oke. Untuk gongnya adalah ini, ya, gongnya adalah memang
Kalau memang cairan itu bermasalah, pasti yang pertama yang akan direspon adalah ini, ya, renin, angiotensin, aldosteron system. Ya, kok bisa yang menjadi yang meregulasi adalah ini ya, yang nomor 1 ini ya. Ketika cairan yang masuk di dalam ginjal itu dia sedikit, karena jumlahnya sedikit, maka dia akan menghasilkan renin. Ya, sebenarnya banyak, panjang penjelasannya, tapi simpelnya saja. Ya, ginjal ketika dia di air yang masuk dalam ginjal itu sedikit, maka dia akan menghasilkan renin. Ya, renin ini sekali lagi kemarin saya bilang, ketika kita bicara terkait dengan suatu molekul dan kita nggak tahu itu apa, anggaplah itu adalah protein. Dan memang ini semuanya adalah protein ya, hormon dan enzim di sini. Ya, ketika tadi saya ulang, ketika cairannya tadi sedikit dalam tubuh kita, terutama pada ginjal, ya, maka dia akan merilis renin. Ya, dikeluarkan reninnya. Untuk apa? Untuk memotong angiotensinogen. Angiotensinogen itu dihasilkan di liver, ya, di hati. Untuk memotong angiotensinogen, dipotong menjadi angiotensin 1. Ya, angiotensin 1 yang dihasilkan, ya, itu dipotong lagi dari ACE. Ya. Sekarang mungkin familiar dengan ACE ya, ACE2, reseptor dari COVID, reseptor dari SARS coronavirus, kan ACE2. Itu dihasilkan di paru. Ya, dan sebagian juga di ginjal. Angiotensin 1 dipotong oleh ACE menjadi angiotensin 2. Ya, ini contoh dari ketika kita menggunakan kaptropil, obat-obat hipertensi. Yang diblokade adalah ini, ACE-nya. Nah, ACE inhibitor. Sehingga efek sampingnya adalah dia terkumpul di paru, sehingga dia batuk. Sehingga kenapa orang menggunakan antihipertensi, salah satunya ACE inhibitor, komplikasinya adalah batuk. Karena ACE-nya numpuk di sini. Ya, ini ACE yang dihasilkan sehingga dia menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang akan dirilis produk akhirnya yang akan bekerja ke semuanya. Dan banyak dampaknya di sini. Ya, kalau dia di hipotalamus dia mekanisme haus, kalau dia di kelenjar adrenal korteks dia menghasilkan aldosteron, kalau dia di vaskuler maka vaskulernya akan menyempit, vasokonstriksi sehingga hipertensi. Ya, kalau dia di pituitari maka dia mensekresikan antidiuretik hormon, ya, dan sebagainya. Kalau dia di ginjal maka dia akan mengikat kembali Na untuk ditarik kembali. Ya, jadi yang kalau kita ngomong adalah sebagai efektor utamanya adalah angiotensin 2 ini. Ya, angiotensin 2-nya banyak dampaknya. Sehingga ngomong cairannya kita ngomong hanya pada masalah cairannya berkurang sampai dihasilkan angiotensin 2 agar dia minum, tidak hanya seperti itu, tidak hanya sekedar hanya dia minum, tapi dia ke yang lainnya juga. Sampai ke hipertensi. Sampai ke ADH-nya dihasilkan, sampai ke aldosteron juga dihasilkan. Ya, sehingga berkaitan sekali kan antara cairan tadi sampai ke mekanisme tekanan darah. Karena memang kompensasi tekanan darah ditinggikan itu kenapa? Karena untuk vaskularisasi yang terutama di jaringan itu biar normal, perfusinya biar nggak ada masalah, sehingga tekanan darahnya dinaikkan. Ya, itu saja mungkin untuk RAAS ya. Kalau penjelasannya nanti silakan dibaca ini. Tapi kalau simpelnya adalah seperti itu. Ini ribetnya, ya. Silakan dibaca kalau untuk ribetnya. Kemudian untuk masalah hemostasis cair air sendiri itu ada hipervolemi, hipovolemi, overhidrasi, dan hidrasi. Mungkin nanti bisa kita lihat terkait dengan diagnosis keperawatannya. Oke, contoh-contoh tanda-tanda manifestnya terkait dengan hipovolemi adalah penurunan tumor kulit jelas, ya. Kemudian membran mukosa kering jelas, ya. Jumlah pipisnya juga berkurang, ya. Takikardi, iya. Mungkin bisa disampaikan ya kenapa kok takikardi nanti kalau mau menjawab. Kemudian hipotensi jelas. Yang pertamanya kompensasinya hipertensi, ya. Pertamanya itu sebagai kompensasi. Tapi untuk dampak akhirnya, ya, kalau dia tidak tertangani dia hipotensi.
kemudian hipoperfusi, kemudian status mental yang berubah. Turun biasanya GJS-nya. Ya, normalnya untuk produksi urin kita adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau untuk hipervolemi, ya, dia hipertensi, karena kan banyak ya, banyak, sehingga dia hipertensi. Kemudian poliuri, banyak pipisnya, edema, kemudian wet lung, bisa kita lihat dengan kita assessment dengan adanya bunyi ronki di paru. Kemudian ada JVD-nya meningkat, ya, vena jugularisnya dia meningkat tekanannya. Ya, ini contoh dari pitting edem, ya. Ini adalah contoh dari nggak hanya pitting edem ya, asites juga. Ini contoh dari akumulasi cairan yang ada di interstisial, bukan di intravaskuler, bukan di intrasel, tapi di interstisial. Ya, di sekitar di celah antara sel atau celah antara sel dan pembuluh darah. Ya, akumulasi pada interstisial di edema. Ya, kalau shiftingnya mekanismenya begini ya, ada yang di interstisial, ya, interstisial dan area yang luas lagi ada asites, ya, kemudian pergerakannya tadi dari ekstraseluler ke intrasel, terutama untuk perfusi jaringan ini. Kalau kita mau balance cairan adalah input dan output harus seimbang. Dikatakan balance-nya positif, inputnya terlalu banyak. Dikatakan balance-nya negatif, dia utang, ya, kurang cairannya. Untuk balance cairan bisa kita lihat seperti ini, ya. Bisa kita hitungnya adalah seperti ini. Untuk intake tidak hanya terkait dengan jumlah cairan yang dimasukkan, ya, tapi juga bisa kita lihat juga dari makanannya. Bisa kita juga produk dari metabolisme, itu adalah intake ya. Produk dari metabolisme kan H2O, itu sebagai intake-nya juga. Kemudian untuk output-nya adalah urin jelas, kemudian feses jelas, keringat jelas. Kemudian ada di kulit dan lungs, ada di paru, ini nanti kita hitungnya dengan IWL. Ya, dihitungnya dengan IWL kalau ini. Ya, jadi IWL itu yang tidak bisa dilihat, terutama yang dikeluarkan dari kulit dan paru. Ya, ini untuk IWL perhitungannya. Ya, jadi bukan feses ya. Kesalahannya biasanya dikatakan IWL itu feses juga masuk dalam IWL, tidak ya. IWL itu adalah evaporasi yang ya kehilangannya cairannya adalah di kulit dan paru. Itu pun bukan keringat sebenarnya. Maksudnya bukan, kalau keringat itu tambahannya lagi. Secara normal kita. Ya, ini hitungannya. Kalau kita mau kalori ya, kalau ini ya. Hitungan dalam kalori. Tapi kalau bingung hitungan secara kalori, bisa dihitung secara berat badan pada kondisi normal. Ya, ini untuk anak-anak dan ini dewasa per jamnya. 30 usia kali BB per 24, kemudian dewasa 10 kali berat badan per 24. Dia akan meningkat pada 1 derajat Celcius pada peningkatan suhu normalnya, dia akan menghasilkan IWL yang lebih tinggi. Ya, sehingga perhitungannya adalah IWL normalnya ditambah IWL kenaikan suhunya. Oke. Itu untuk cairan. Untuk air. Sekarang kita bahas terkait dengan elektrolit. Ya, di sini ada pertanyaan mungkin. Masih jam berapa ini? Oh, 10:30. Sementara tidak ada, Pak. Silakan kalau mau dipikir dulu pertanyaannya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Elma. Nah, saya mau tanya sebenarnya ada nggak sih Pak overdosis air kan pada orang-orang yang biasanya mau turun berat badan, program turun berat badan kan itu dianjurkan untuk minum air lebih banyak ya Pak ya. Katanya kalau minum air lebih banyak itu bisa lebih cepat untuk penurunan berat badan. Kemudian ada nggak sih batasan
konsumsi air dalam sehari itu berapa liter. Kan saya tuh pernah baca kayak ada overdosis air itu di dalam otak gimana gitu prosesnya. Bisa tolong dijelaskan ya Pak ya. Terima kasih. Oke, bentar. Oke. Terkait dengan jumlah konsumsi air ya. Ini menarik sebenarnya ya. Tahun berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Tahun 2019. Itu ada pengukuhan guru besar di UNER ya. Dia yang membahas terkait dengan jumlah penyebab gagal ginjal. Salah satunya adalah konsumsi air yang berlebih. Ya, penyebab CKD salah satunya adalah konsumsi air yang berlebih. Apakah memang terjadi? Iya, terjadi. Ya, karena tubuh kita kan punya kapasitas ya, pastinya. Ginjal kita dalam dia memfiltrasi juga punya kapasitas. Tapi yang terjadi sekarang adalah dengan gembor-gembornya bahwa jumlah air yang semakin banyak akan menurunkan berat badan, sehingga itu yang dilakukan atau pola itu yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi semakin banyak jumlah air sampai 4 liter, 5 liter per hari, maka untuk penurunan berat badan akan semakin turun. Kita lihat terkait dengan yang pertama, terkait dengan berat badan dulu, ya, cairan dengan berat badan. Apakah memang ada rasionalnya? Ada, ya. Karena memang tadi yang kalau kita lihat bahwa untuk reaksi metabolik, reaksi kimia dalam tubuh kita itu terjadinya adalah di lingkungan cair. Kenapa kok bayi lebih banyak airnya? Karena metabolisme semakin meningkat. Sehingga kita bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak cairan, maka untuk metabolisme tubuh kita juga akan semakin tinggi. Membantu metabolisme kita semakin tinggi. Yang diasumsikan itu akan bisa meningkatkan metabolisme kita, sehingga metabolismenya bagus, berat badannya akan stabil. Pinginnya adalah seperti itu. Ya, rasionalnya adalah seperti itu untuk cairan ke berat badan. Tapi harus diingat bahwa sekali lagi setiap tubuh kita dia punya kapasitas. Ada standar, ada batasan, ada maksimalnya yang harus dia kerjakan. Salah satunya adalah ginjal. Ya, kalau kita lihat di kapasitas di ginjal, contohnya tadi untuk ekskresinya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, kalau lebih dari itu bagaimana? Ya mau nggak mau ginjal kita jumlahnya harus bekerja keras. Ya untuk itu. Sehingga apakah istilah bahwa gagal ginjal bisa disebabkan karena jumlah konsumsi air yang berlebihan? Apakah benar? Iya, jelas terjadi. Karena kenapa? Karena untuk kerja ginjal yang harusnya misalkan pada standar 10, dia harus bekerja pada standar 100. Begitu. Kemudian berapa sehingga maksimalnya harus kita konsumsi? Ya nanti ada perhitungannya sendiri kan. Jumlah berat kalau untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak. Ya itu yang harus kita menjadi batasannya adalah itu. Ya. Kalau kita lihat pola dietnya yang sekarang adalah BB dikali berapa gitu kan ya sampai dia menghasilkan 4 liter 5 liter ya. Tapi kalau kita lihat untuk kebutuhan yang seharusnya itu standarnya berapa harus kita lihat itu. Misalkan kebutuhannya cuma 3 tapi dihitung-hitungannya dari diet itu 5, ya jangan diikuti yang dietnya. Ya itu merusak ginjal malahan. Begitu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan batasan nasinya berapa ya nanti? Kalau simpelnya adalah kan 50 cc kali berat badan tubuh kita kan ya. 50 kali BB itu selama 24 jam. Begitu Mbak ya. Terima Jadi kasih Pak. Jangan saya lihat banyak teman-teman saya juga dia tiap hari bawa botol berapa botol. Bagus ya minum konsumsi air putih banyak itu bagus. Tapi sekali lagi kita punya maksimal kapasitas untuk bisa mengeluarkan itu ya. Ginjal kita punya kapasitas, tidak bisa dipaksa untuk semuanya harus bisa masuk. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Oke, jika tidak ada kita bahas terkait dengan elektrolit sekarang. Untuk elektrolit ya pasti ya, nama cairan pasti hubungannya dengan elektrolit. Kalau cairannya tadi adalah pelarutnya, airnya adalah pelarut, sekarang yang terlarut, salah satunya adalah elektrolit. Ya, kalau ngomong terlarut itu banyak, nggak hanya elektrolit ya. Ada protein plasma, ada sel darah, kemudian ada zat metabolit yang lain, banyak dalam darah kita. Tapi yang kita bahas adalah elektrolit. Kenapa kok elektrolit? Simpelnya di sini adalah dia sebagai kofaktor enzim, ya, pembantu enzim. Kalau sudah bahas di metabolisme enzim, pasti sudah paham. Kemudian untuk potensial aksi dari neuron dan muscle. Sehingga kalau kita pasti di klinisnya ya, kalau di klinis pasti kalau misalkan dia masalah dengan elektrolit, yang kita lihat adalah bagaimana fungsi ototnya, kelemahan apa tidak, ada kram apa tidak, kemudian bagaimana untuk fungsi sarafnya. Ya, apakah dia ada aritmi apa enggak, jantungnya bermasalah apa tidak, pasti itu. Ya, pasti saraf dan otot. Kenapa? Karena ya potensial aksi NAK, zodium potasium itu hubungannya adalah ke muscle sama neuron. Kemudian selain manifestnya itu pasti kita lihat juga adalah asam basa. Ya, balance keseimbangan asam basanya. Ya, meskipun kalau kita lihat asam basa itu kan hanya HCO3 sama CO2. Ya, tapi asam basa juga dipengaruhi oleh adanya keseimbangan elektrolit. Kemudian untuk transport aktif dan osmosis. Yang mungkin yang di garis besarnya di sini adalah ini potensial aksi sama asam basa. Secara fisiologisnya untuk elektrolit ya ada di lingkungan intrasel dan ekstrasel. Ya, intrasel dan ekstrasel. Kalau untuk yang ekstrasel ya normalnya adalah natrium atau zodium ya. Jadi zodium itu adalah Na atau natrium. Ya, nama penyebutannya. Natrium, zodium, kalsium, klorida, itu semuanya adalah di ekstrasel normalnya ya, bukan di intrasel. Kemudian yang di intrasel normalnya adalah kalium. Ini yang menjadi dasar ya, kenapa kok ketika orang-orang dengan hiperkalemi, maka intervensi utamanya adalah gimana kaliumnya itu dimasukkan ke dalam sel, bukan gimana kalium itu dikeluarkan. Ya, karena normal secara fisiologinya kalium itu dia adanya di intrasel. Ya, bukan di ekstrasel. Sedangkan yang kita cek serum elektrolit ya SE kita biasanya kan dicek SE-nya. Dicek SE-nya itu adalah yang ada di intravaskuler atau di ekstrasel. Sehingga kalau di hiperkalemi berarti di ekstraselnya dia tinggi. Gimana caranya untuk mengintervensinya? Gimana cara kalium itu bisa masuk ke dalam intrasel lagi? Ya, sehingga kita harus tahu natrium itu di mana, kalium itu di mana. Ini saya tebeli yang paling sering ya, natrium dan kalium. Natrium atau zodium, kalium atau potasium. Nama lainnya kalium adalah potasium. Ya, ya diingatlah ya, pompa NaK kan kalium di dalam, natrium di luar. Oke, ini untuk beberapa elektrolit, tidak semuanya, hanya 3 yang saya bahas, sodium, potasium, dan kalsium. Ya, untuk yang zodium, normalnya adalah sekian. Normal di plasma ya, di serum atau di plasma ya. Karena kita bisa ngeceknya adalah di situ. Kita nggak bisa cek di intraselnya berapa kan nggak mungkin. Ya, kita ceknya adalah di plasmanya. Ini normal di plasmanya adalah sekian. Ya, yang fungsinya apa? Jelas ya, pasti hubungannya adalah di saraf dan otot. Kalau pompa NaK, saraf dan otot dan regulasi air. Ya, ini salah satu apa namanya ini? Salah satu alasan kenapa untuk diet zodium itu sangat-sangat ditekan pada orang hipertensi. Kenapa? Karena konsumsi zodium itu diikuti oleh regulasi air, diikuti oleh air yang ditarik kembali diabsorpsi, sehingga semakin banyak sodium yang dikonsumsi, maka jumlah air yang diabsorpsi juga akan semakin besar, sehingga tekanan darah juga akan semakin tinggi. Ya, ini nervus sama muscle. Kalau untuk hipernatremi, ya
Untuk maksimal orang normal pun jumlah zodium adalah 1 sendok makan ya, 1 sendok teh, maaf, maksimal 1 hari. Kemudian untuk hipernatremi itu pun yang garam asli ya, belum lagi kita makan-makan yang di luar garam yang asli, snack dan sebagainya, itu banyak sekali garamnya. Sehingga kalau saya tarik pada pasien hipertensi, intinya jangan menggunakan garam sama sekali. Bukan garam yang 1 sendok teh itu, tapi jangan menggunakan. Karena makanan yang lain pasti juga mengandung sodium. Kemudian untuk hipernatremi, ya, hipernatremi, apa yang terjadi biasanya bermasalah dengan sistem saraf pusat, ya, terutama dia, apakah dia bingung, apakah dia lemes, apakah dia kejang. Kemudian untuk hiponatremi, dalam darah ya jelas hubungannya adalah ke masalah ini, kelemahan biasanya. Ya, biasanya ke masalah tingkat kesadarannya. Untuk natrium atau zodium. Kemudian untuk yang potasium, ini yang paling khas biasanya ya. Kalau pasien-pasien dengan masalah apakah di hiperkalemi atau hipokalemi, yang harus menjadi evaluasi kita adalah terkait dengan faal jantungnya. Ya, pastikan di EKG. Ya, apakah dia ada masalah apa tidak. Ya, kemudian untuk kalium juga sangat berkaitan dengan asam basa. Untuk hipokalium, hipokalemi, biasanya tandanya manifestnya adalah disritmia. Kemudian untuk hiperkalemi, biasanya adalah jelas ya pasti pada jantung biasanya. Gangguannya pada jantung, kemudian bisa sampai cardiac arrest, ya perubahan pada EKG. Untuk potasium ya. Kemudian yang ketiga untuk kalsium. Untuk kalsium hubungannya pada untuk kalsium ini tidak hanya terkait dengan pertulangan ya, tidak hanya terkait dengan kalsifikasi tulang, pengerasan tulang tidak. Tapi dia juga hubungan juga terkait dengan biasanya kalau untuk yang hipokalsemi itu biasanya terjadi spasme pada otot, kram, mudah kram dia. Ya, mudah kram. Kenapa? Dilihat untuk terkait dengan impuls saraf ya, fungsinya jadi kalsium. Yang spesifik biasanya ini ya. Kalau untuk hiperkalsemi biasanya kalsifikasi pada pengerasan pada jaringan-jaringan lunak ya, pada hati-kah, kemudian pada yang lain. Banyak elektrolit tapi yang saya sampaikan ini ya, hanya 3 itu yang biasanya kita lihat di klinis, ada natrium, kalsium, dan kalium. Untuk yang mempengaruhi cairan dan elektrolit, umur, ya semakin meningkat, maka tadi jumlah cairan juga akan semakin turun. Kemudian environment, stimulasi suhu, diet, stres. Kalau stres terjadi retensi. Kalau stres ini bisa antidiuretiknya dihasilkan, juga bisa diuretiknya dihasilkan. Bisa kencing terus, bisa tidak kencing sama sekali. Kemudian adanya trauma, terutama adalah luka bakar. Yang bermasalah dengan cairan dan elektrolit ada pasien-pasien luka bakar, post-op, kemudian pemberian cairan, kemudian ada drainase yang khusus pada post-op, kemudian diuretik, ya, yang beresiko terkait masalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke, satu cairan, 2 elektrolit sekarang terkait dengan cairan intravena. Cairan itu nggak bisa disimpelkan ya, ini pun masih dasarnya. Oke, sekarang kita sudah lebih mengerucut lagi terkait dengan tadi sudah kita bicara terkait dengan basicnya. Cairan itu gimana, kemudian elektrod itu seperti apa. Sekarang kita lihat untuk penggunaan cairan, ya terapi cairan, terapi intravena. Ini ada pengklasifikasiannya. Kita sebutkan sebagai klasifikasi dasarnya ya. Kalau mereknya kan banyak. Ada cairan itu dibagi, ini yang biasanya bingung ya. Ada 1 kristaloid, 2 koloid, 1 kristaloid, 2 koloid. Nanti ada tambahan. Ya. Yang free H2O atau produk darah. Yang kristaloid dulu. Kalau kita ngomong terkait dengan NS, RL,
kemudian itu yang sering ya. Kemudian yang 3% NaCl, 0,3% NaCl itu semuanya adalah kristaloid. Ya, semuanya adalah kristaloid. Beda lagi kalau kita pakai D5 itu bukan. Kenapa kok dikatakan kristaloid? Karena dia larutan itu adalah larutan elektrolit di dalamnya. Ya, terutama garam. Ya, dalamnya adalah kandungannya adalah elektrolit. Kita katakan kristaloid itu kandungannya elektrolit. Jadi kalau dia kandungannya adalah eritrosit, kandungannya adalah sel darah, kandungannya adalah nutrisi, itu bukan elektrolit lagi. Itu bukan kristaloid maksudnya. Ya, kalau kita ngomong ke kristaloid, itu kandungannya adalah elektrolit. Apakah itu natrium, apakah kalium, atau klorida, atau yang lain. Itu kristaloid. Ya, bisa tolong dipegang itu ya. Jadi jangan dicampur adukan. Yang misalkan itu dia pakai D10, itu kita katakan sebagai hipertonis. Beda bro. Ya, hipertonis itu masuk dalam kristaloid. Jadi kalau kristaloid kita dibedakan adalah isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Apakah cairan itu sama dengan tubuh kita, konsentrasinya? Apakah cairan itu lebih tinggi daripada tubuh kita, konsentrasinya? Apakah dia lebih rendah daripada tubuh kita, konsentrasinya? Konsentrasi elektrolitnya jelas. Oke. Ini contoh-contoh dari larutan yang isotonis, kristaloid untuk yang isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Ya, untuk yang isotonis, NS yang paling sering kan NS ya, yang menjadi NSRL isotonis yang dia sama konsentrasinya dengan tubuh kita. Kemudian untuk yang hipertonis dia lebih besar, lebih tinggi, lebih kental. Kalau hipotonis dia 0,45 NaCl dia lebih rendah. Ya. Hanya 10% yang ada di intravaskuler, 25% lebih banyak di intravaskuler yang hipertonis. Oke ya, isotonis, hipertonis, dan hipotonis dilihatnya adalah dari kandungan elektrolitnya, dia dikatakan sebagai kristaloid. Kemudian yang kedua adalah koloid. Ya. Bedanya dengan kristaloid, kalau yang kristaloid adalah dia kandungan elektrolitnya. Kalau untuk yang koloid, dia punya kandungan yang terlarutnya dia lebih besar. Atau kita katakan sebagai makromolekul. Ya, kita katakan sebagai makromolekul. Makromolekul. Apakah dia protein? Apakah dia karbohidrat? Ya, contohnya ini paling banyak ya ini ya. Apakah dia protein? Apakah dia semuanya ini fatty ini? Ya, apakah dia karbohidrat? Pokoknya dia makromolekul. Karena dia punya molekul yang besar, dia punya tekanan onkotik di situ. Dia bisa nyerap. Dia bisa menarik cairan yang ada di sekitarnya. Ya, contoh-contohnya ini. Ya. Metastrak, pentastrak, plasma, dextran, albumin itu adalah koloid. Jangan katakan itu sebagai itu sebagai hipertonis, jangan. Ya, beda jalan. Ya, itu adalah cairan koloid. Karena kenapa kandungannya bukan elektrolit tapi dia molekul yang besar. Kemudian selain kristaloid dan koloid, ya, selain kristaloid dan koloid ada juga bukan diklasifikasikan sebagai keduanya. Karena kenapa? Ini cairan yang dia free H2O. Ya, jadi dia punya gula, dia punya monosakarida, dan dia ada kandungan airnya. Jadi terpisah gulanya sendiri, kemudian kalau kita ngomong D5 ya, berarti D5 itu ada air sama gulanya. Ya, air yang bebas, dia tidak terikat, airnya nggak terikat di gula. Ya, air yang bebas dan gula bebas yang disatukan. Ya, D5, D10, D20. Ini juga bukan termasuk kristaloid. Ya, free H2O solution. Karena ini fokusnya adalah ke nutrisi ya. Bisa juga kalau semisal ada D5 setengah NSO berarti dia D5 berarti ada gula, ada air dicampur dengan kristaloid, itu baru dimixkan. Ya, ada D5 NS atau D10 dengan NS, kan banyak macam-macamnya. Itu berarti dimixkan dengan elektrolit. Kemudian kalau untuk produk darah seperti apa? Produk darah juga dia kan gede ya molekulnya ya. Apakah dia FFP, apakah platelet, apakah albumin, dia gede. Ya, sehingga produk darah ini juga bisa dimasukkan sebagai koloid.
Ya, tapi kalau secara murni, secara aslinya bukan. Ya, tapi kalau karena memang sifatnya sama dengan koloid, dia bisa masuk sebagai koloid. Ini untuk macam-macam cairan dengan kandungan berapa molarnya yang ada di masing-masingnya. Yang sering adalah RL, ya. Ini kandungan natriumnya 130 mg, NaCl 154 mg. Sehingga cairan ini adalah cairan yang isotonis ya. Kenapa? Jadi kalau kita bisa katakan isotonis, kenapa? Karena untuk cairan tubuh kita itu konsentrasinya ada sekitaran ini. Ya. Kalau dia konsentrasinya kurang dari ini, contohnya ini, molaritasnya kurang, berarti dia hipotonis. Ya, setengah NS, 0,45% NaCl. Di 5W, karena dia nggak ada elektrolitnya, berarti dia nggak punya osmolaritasnya. Ya, pure air cuma gula. Baru kalau di mix, dia punya osmolaritasnya. Ya, sampai yang lainnya. Ini bisa dilihat nanti ya, untuk kandungan masing-masing elektrolitnya ada apa tidak, dan berapa konsentrasinya. Ya, ini masih penjelasan juga terkait dengan masing-masing ya, NaCl dan bedanya NaCl dan RL ya. Dia sama konsentrasinya sama isotonis, tapi bedanya adalah untuk NaCl kandungannya hanya natrium sama klorida saja, tapi kalau untuk RL ada natrium, klorida, ada yang lain juga elektrolitnya, tapi yang paling banyak ada tambahannya adalah laktat. Bedanya itu. Ya, dia juga punya kalium juga ada di RL. Tapi yang paling membedakan dengan NS, NS nggak punya laktat, kalau di RL ada laktatnya. Ya, ini yang simpel-simpel aja yang biasanya kita gunakan. Gimana saat kita memberikan cairan koloid atau cairan kristaloid ya di dalam pembuluh darah itu akan seperti apa? Gini. Kalau kita misalkan menggunakan dextrose 5% ya, dextrose di 5W, cairannya itu stay-nya di mana? Dia bisa stay di intrasel, bisa stay di interstisial, bisa stay di intravaskular. Kenapa? Karena ini saya mau tanyakan ke waktunya terpanjang. Kenapa? Karena dia konsentrasinya tidak, apakah dia hiper, tidak ada. Sehingga dia bisa masuk kemanapun. Kalau untuk yang kristaloid, stay-nya di mana? Lebih banyak stay di intravaskular dan di interstisial. Kenapa? Karena dia malah narik. Kalau kristaloid untuk yang hipertonis ya, maksudnya ini ya. Kemudian untuk yang koloid, kalau kita misalkan kasih albumin, dia stay-nya paling banyak di mana? Karena dia koloid dan dia oncotic-nya tinggi, maka dia paling banyak stay-nya adalah di intravaskuler. Sehingga kalau untuk orang perdarahan, biasanya selain dikasih cairan fisiologis, ya, untuk memudahkan, menggampangkan biar intravaskulernya tetap stabil, maka bisa diberikan untuk koloidnya ini. Karena dia akan stay di dalam intravaskuler. Ini adalah diagnosis keperawatan baik di NANDA ataupun di SDKI. Ya, kalau di NANDA adalah seperti ini, resiko ketidakseimbangan, defisien volume cairan, kelebihan volume cairan. Kalau untuk di SDKI sekarang ada anunya ya, ada disimpelkan bahasanya, bisa dikatakan hipervolemi. Ya. Jadi jangan, apakah itu sebagai istilah medis di SDKI sudah dikatakan sebagai diagnosis keperawatan, hipervolemi, hipovolemi, dan sebagainya ini. Ya, ini adalah diagnosis keperawatan di SDKI. Kalau yang ini adalah di NANDA. Tergantung, silakan nanti pakai yang mana. Kita menghitung kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu bisa dihitung dari yang pertama adalah luas tubuh, ya, luas permukaan kulit BSA, body surface area. Ini kalau ini ada kalkulasinya ada ya, ada di internet banyak kalau ini. Berapa body surface area kita dilihat dari berat badannya. Kemudian untuk kebutuhan kalori yang lain bisa dihitung dari kebutuhan kalori. Kebutuhan cairan yang lain bisa dihitung dari kebutuhan kalori, ya. Setiap 100 kalori dia butuhnya 100 sampai 150. Kalau kalori harian kita kan 2.500-an, ya berarti sekitar 2.500 juga kebutuhan cairan yang dibutuhkan. Yang paling banyak digunakan, yang kita gunakan adalah ini. Kebutuhan cairan kalau teman-teman nyari sumber di teks dan sebagainya, itu sangat bervariasi. Kenapa? Karena masing-masing kebutuhan kita berbeda, kemudian etnik kita berbeda. Kalau kita pakai di barat, ya pasti akan lebih sedikit. Ya, lingkungan juga berbeda.
Ya, sehingga memang jangan lo kok di sana cuma 30 cc, di sini 40 cc, nggak ada yang salah dan nggak ada benar, itu tergantung dari memang dia yang digunakan adalah di subjek yang mana. Karena memang untuk kebutuhan cairan sangat bervariasi tadi, bergantung dengan lingkungannya, bergantung dengan aktivitas, ya, aktivitas orang Indonesia dengan aktivitas kita dengan aktivitas orang luar juga berbeda. Kemudian ini jadi yang kita pakai ini aja ya. Nanti kalau ada yang lain silahkan, pokoknya ada sumbernya. 50 cc per kilogram berat badan per 24 jam ya. Semisal saya berat badannya 50 berarti tinggal 50 kali 50 2.501 harinya kebutuhannya. Kemudian untuk yang anak ini ada holiday and sugar ya. 150 20 atau 421. Ini per 24 jam. Kalau 421 per jam. Ya, 150 20. Hitungan cairan untuk anak. Kalau mau hitung body surface area banyak di internet ya. Karena ini adalah sebagai dasar, sehingga kita lihatnya adalah kebutuhan rumatan saja ya, maintenance. Bukan yang patologis. Kalau untuk kita bicara terkait dengan maintenance, tadi ya, kebutuhan dewasa adalah sekian, anak adalah sekian. Ya, kebutuhan cairannya per hari. Kemudian kalau tetes per menit, kalau ini teman-teman nggak usah dijelasin lagi ya. Pakai mikro atau makro, berapa TPM yang diberikan ke pasien. Kemudian untuk maintenance, selain dari jumlah, ini saya bilang idealnya ya, saya katakan idealnya. Kalau di rumah sakit mungkin sudah, di rumah sakit tuh intinya kalau pasien maintenance itu, kalau ada ANS ya ANS, kalau ada RL ya RL, berapa RLNS-nya pokoknya sesuai dengan jumlah cairannya. Mungkin seperti itu. Ya, saya tidak menyalahkan. Ya, karena memang dia punya evidence base-nya. Karena memang pada pasien-pasien yang maintenance, memang untuk elektrolitnya tidak bermasalah. Tapi saya katakan ini sebagai idealnya. Sebenarnya kalau kita kebutuhan maintenance, yang kita lihat selain dari kebutuhannya, kebutuhan jumlah cairannya, juga kebutuhan elektrolitnya. Intinya kan kita sebagai orang sehat juga punya kebutuhan minimal elektrolit yang harus dipenuhi. Ya, contohnya adalah natrium adalah sekian. 3-5 mg per kilogram berat badan per 24 jam. Nanti bisa juga ada tambahan dari sumber itu ada selain natrium juga glukosa. Kalau glukosa 50-100 gram. Ya, per kilogram berat badan. Bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau di rumah sakit mungkin yang dilihat hanya ini ya. Hanya kebutuhan jumlahnya berapa. Tidak melihat kebutuhan elektrolitnya. Tapi yang ideal kita lihat sebagai kebutuhan elektrolit yang utama adalah natrium yang paling dilihat untuk elektrolit. Ya, 3-5 mg per kilogram berat badan per 24 jam. Oke ya, sekarang kita contoh ada soal seperti ini ya. Laki-laki 25 tahun, 50 dengan BB 50 kg. Ya, tidak ada DM. Kebutuhannya adalah maintenance, rumatan. Ya, hanya bukan pada kondisi yang patologis. Yang kita hitung adalah yang pertama adalah kebutuhan cairan totalnya satu hari berapa. Ya, dengan rumus yang tadi 50 kg berat badan, 50 cc per kilogram berat badan, ya 24 jam tinggal 50 kali 50 berarti kebutuhan satu harinya adalah 2.500 cc. Ya, 2.500 cc. Ini kebutuhan cairan ya, bukan kebutuhan diinfus. Semisal memang kebutuhan cairannya dia per oralnya 500 ya tinggal 2.000 saja yang harus di parenteralnya, ya. Tapi kalau untuk yang semisal dia tidak ada sama sekali yang masuk ke mulut atau kita bilangnya NPO, ya, tidak ada sama sekali berarti kebutuhan yang parenteralnya adalah sekian. Nah, tapi ini kebutuhan total ya. Kemudian untuk macam cairannya apa yang harus kita lihat
cairannya, apakah NS, apakah RL, karena pertimbangannya adalah natrium atau zodiumnya tadi dengan 3 sampai 5 mg ya per kilogram berat badan per jam, maka tinggal kita kalikan ya. 3 kali 50 dapatnya 150, 5 kali 50 dapatnya 250. Jadi kebutuhan natriumnya satu hari adalah 150 sampai 250 mg per 24 jam. Sedangkan kalau untuk RL, ya, untuk RL natriumnya itu satu flash punyanya 265. Kemudian kalau NS punyanya 77. Yang kita pikir kita bisa memberikan, berarti kan harus 5 flash ini ya, 5 flash tapi nggak tahu apa flashnya. Apakah dengan RL, apakah dengan NS, intinya harus mencukupi sekian kebutuhan natriumnya per hari. Ya, sehingga kalau kita pakai RL, misalkan 3 flash, berarti dapatnya adalah 195. Sudah pas lah ya, sudah pas dengan rentannya untuk kebutuhan natrium. Dengan 3 flash sudah 1.500 cc. Kekurangannya adalah 1.000. Karena kekurangannya natriumnya sudah tercukupi dan pasiennya tidak ada DM, boleh kita berikan D5 karena dia tidak punya elektrolit sama sekali. Dan kebutuhan glukosa juga diperlukan sebenarnya. Itu kalau pakai RL. Kalau kemungkinan semisal pakai NS bagaimana? Ya, semisal pakai NS bisa pakai 2 RL, 2 NS tergantung dari jumlah natrium yang nanti yang dimasukkan berapa. Sesuai dengan rentannya ini. Tidak boleh, sekali saya ngomong ideal ya, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Oke, ini contoh perhitungan untuk maintenance. Sebenarnya ini untuk perhitungan yang pada kondisi-kondisi apakah pasien hipernatrium atau kondisi elektrolit yang lain bisa dipakai ya. Tapi ini simpelnya ketika kita memilih cairan terkait dengan jumlah yang kita perhatikan adalah elektrolit untuk natriumnya. Sudah selesai, terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.